Salam-salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara semua berada. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara saat ini. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan yang sempurna, berkat, pertolongan Tuhan bagi kami. Dan saatnya kami rindu ya Tuhan, saat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rasa firman-Mu Tuhan, dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Kejadian 19 ayat yang ke-17. Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Saudara, pada saat Sodom dan Gomora hendak di bumi hanguskan oleh Tuhan karena memuncaknya kebejatan moral penduduknya, teringatlah Tuhan pada doa Abraham. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Hati Tuhan luluh sehingga ia mengutus malaikat menyelamatkan Lot dan keluarganya. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Malaikat itu juga berpesan, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Saudaraku, dari ayat nats ini kita dapat mengambil makna rohani, yaitu janganlah menengok kembali tentang kegagalan-kegagalan kita di masa yang lalu, tetapi pandanglah ke masa depan cerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika bangsa Israel telah dilepaskan dari perbudakan di Mesir, Raja Fir'aun mengejar kembali bangsa Israel. Ketika orang Israel menengok ke belakang, terlihatlah bahwa tentara Fir'aun mengejarnya. Mereka menjadi sangat takut. Waktu itu mereka dihadapkan pada pilihan hidup yang berat, taat kepada Tuhan dan meneruskan perjalanan menuju tanah perjanjian, atau memilih kembali ke Mesir dan menjadi tawanan di sana. Puji Tuhan, bangsa Israel memilih taat kepada perintah Tuhan dan menyeberangi laut Firaun. Dan ketika mereka taat, Tuhan menyatakan mujizatnya yang ajaib. Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Saudara, apabila keadaan berat sedang menghimpit, mari kita arahkan pandangan kepada Yesus. Janganlah menoleh ke belakang dan terpengaruh bisikan dan tipu muslihat iblis. Jangan sampai kegagalan masa lalu atau belenggu-belenggu di masa silam melemahkan iman kita. Alkitab menasihati, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara, janganlah pernah berkata bahwa kegagalan kita tidak mungkin dipulihkan menjadi keberhasilan. Atau bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah hilang pengharapan dengan berkata, hidupku sudah tidak ada artinya lagi, tidak ada harapan dan masa depan, dan sebagainya. Saudara, di dalam Tuhan selalu ada masa depan dan ada harapan. Pemasmur berkata, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Jadi, bagi orang percaya, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayat hari ini juga menegaskan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dan Tuhan memiliki rencana yang indah atas hidup kita, saudara.
Bagaimana caranya supaya kegagalan-kegagalan di masa lampau Tuhan pulihkan? Satu-satunya jalan adalah datang kepada Tuhan Yesus, merendahkan diri di hadapannya, mengakuinya dengan jujur dan memohon pengampunan darinya, dan arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dia pasti akan memulihkan hidup kita dan membawa kita kepada keberhasilan baik dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Inilah janji Tuhan. Pemazmur berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, mari kita bangun kembali hubungan yang karib dengan Tuhan melalui doa setiap hari, membaca firman Tuhan, dan tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Kita juga harus melepaskan pengampunan kepada orang lain yang telah menyakiti kita, memperlakukan tidak adil, dan yang telah membuat kita mengalami kegagalan. Itu adalah syarat untuk kita bisa diampuni oleh Tuhan. Ini memang tidak mudah, saudara, tapi percayalah dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti akan dimampukan. Saudara, mari kita saat ini memiliki tekad seperti Paulus. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang lalu biarlah berlalu, arahkan pandangan ke depan dan tatap hari esok bersama dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan saat ini ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan, bahwa kami untuk tidak hidup di masa lalu, melainkan senantiasa mengarahkan pandangan hanya kepada Kristus. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Mereka yang sakit saat ini ya Tuhan, tolong sembuhkan. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, pergumulan, mari Tuhan tolong mereka, berkati. Tuhan yang pulihkan hidup mereka. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam masalah dan juga pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global segera berakhir sehingga kami kembali hidup secara normal. Terima kasih ya Tuhan. Di doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.